Selamat datang teman-teman trader IQ Option ya di channel edukasi online trading IQ Option ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara bertransaksi di IQ Option dengan menggunakan envelope ya. Envelope itu tulisannya begini ya, atau surat ya, envelopes ya. Ya, ini merupakan salah satu dari indikator tren ya, tren. Jadi kita bisa mendeteksi tren dengan menggunakan envelope. Yang uniknya pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua envelope langsung. Kita settingkan dua envelope ya. Nanti saya akan ajarkan cara menyetingnya ya. Oke. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa yang pertama kali dilihat adalah harga ya. Kita lihat harga dulu, kita perkecil lagi. Oke, ini uptrend, ini downtrend, berarti harga saat ini menuju ke area downtrend ya. Oke ya. Yang kedua adalah support dan resistannya. Nah, itulah kuncinya ya, alat grafik. Kita klik garis mendatar, kita tandain di sini area supportnya, area resistannya gitu ya. Ini support menjadi resisten di sini. Terus kita pasang lagi di sini ya. Ini tidak ada acuan, maksudnya tidak ada rule yang mengatakan bahwa ini suatu kepastian. Ini adalah analisa dari masing-masing trader di mana nyamannya berdasarkan dari pengalaman bertransaksi ya. Jadi dengan metode-metode yang sudah ada itu bisa digunakan sebagai acuan ya untuk mengambil posisi dan menentukan support dan resistennya ya. Oke, sudah kita tentukan, berarti ini masih downtrend ya, Jadi lebih bagus kita mengambil posisi put ya, jangan posisi call ya. Jadi dominannya put, walaupun nanti ada correction bisa kita mengambil posisi call ya. Ya, oke, yang kita tunggu-tunggu adalah kita harus men-setting namanya indikatornya. Klik indikator, terus kita ke populer, terus kita cari envelope. Nah, ini saya sudah tambahkan ya, cuma ini saya kasih butakan ya. Nah, sekarang kita klik diperlihatkan. Nah, inilah envelope. Terus settingannya gimana? Settingannya begini. Nah, jadi 10 deviasinya kita bisa rubah 100 ya. Terus close sama exponential moving average ya. 10, 100, close, EMA. Itu yang pertama kita pakai. Oke. Yang kedua kita masuk lagi ke indikator, terus kita memperlihatkan yang kedua ya. Terus kita klik editnya 15, 10 close SMA, 15, 10 close SMA kita pakai. Oke, nah ketika kita sudah gunakan, kita sudah ini perlihatkan. Jadi ada dua garis, kalau dia berpotongan sebenarnya satu garis juga bisa. Cuma lebih bagus dua garis ya, itu akan menjadikan konfirmasi apakah harga itu akan naik apa turun. Coba kita belajar dulu yang satu dulu ya. Ini indikatornya kita gunakan yang 15 saja ya. Nah, ini kita nonaktifkan yang 10. Nah, ini. Nah, jadi hampir sama dia seperti moving average ya. Memang ini moving average memang ya. Cuma mungkin dia alatnya beda-beda ya. Ada deviasinya, ada apanya gitu. Kalau moving average kan nggak ada deviasi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di atas ini ya, tuh perhatikan ya. Jadi kita kalau menganalisis harus backtest ya. History repeat itself ya. Jadi sejarah akan terulang kembali. Maksudnya chart-chart yang sudah terbentuk adalah sejarah ya, dan itu bisa terulang kembali. Perhatikan ya, lihat ketika
dia memotong ya, envelope ini memotong candle ya, terus ada konfirmasi, setelah dia potong kan ada konfirmasi ya, terus closing candlenya menjauh dari envelope, itu biasanya akan terjadi harga akan lanjut akan downtrend. Gitu juga sebaliknya, ketika ini sudah terpotong dia candlesticknya, ada konfirmasi candle selanjutnya hijau, kemungkinan besar dia akan naik. Perhatikan ya, kalau ini dia tidak cukup ya, ini dia cenderung sideways, nah ini akan dia berimbalans ya, harga akan kuat turun ke bawah, berpotongan, apalagi ada gap gini. Jadi ingat, gap ini adalah harga langsung lompat ya, lompat ke bawah dan dia langsung turun, berarti ini sama aja. Kalau kita perlihatkan di sini ya, ini saya hapus dulu, ini gap ini itu sama aja candle seperti gini, sama ya, sama. Jadi tapi kita asumsikan bahwa ini adalah candle yang sama ya, yang nama ada gap-gap gini berarti ini warna hijau, kalau gini warna merah. Ini ada gap juga kecil ya, ini ada gap juga tapi dia langsung naik gitu ya, dia turun langsung naik gitu. Ini ada gap, ini berarti warna hijau ya, berarti dia akan naik. Ini juga ada gap di sini, berarti ini ada warna hijau. Jadi cuma asumsi, berarti apa, kekuatan dari seller dan buyer di situ akan memperlihatkan dari gap-gap tersebut ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kemudian kita lihat perpotongannya ya, perpotongan dari envelope-nya. Ini berpotong, ada candle kuat begini, kita bisa OP di sini, OP put ya, jual 1 2 3 4. Nah, ini tetap udah profit ya, karena butuh sekitar 6 candlestick karena kita di time frame 10 detik ya. Nah, ketika dia turun, nah ini terjadi perpotongan di sini. Perpotongan, dia naik, tunggu candle engulfing gini, dia naik 1 2 3 4 5 6. Nah, kita masih bisa profit ya. Dia harga masih di atas ya. Lihat, perhatikan lagi. Perhatikan lagi, ini saya hapus terus. Nah, ini dia berpotongan di sini, ada candle konfirmasi. Setelah itu close candle, kita bisa mengambil posisi penjualan di sini atau put ya. 1 candle 2 3 4 5 6, dia turun dulu baru dia naik ya, kita masih bisa cuan di situ ya. Lanjut lagi, kita lihat perpotongan. Nih, perpotongan di sini, konfirmasi di sini, kita ngambil posisi jual di sini. Kalau posisi jual sini 1 2 3 4 5 6, wah, kita bisa loss di sini ya. Tapi walaupun pada akhirnya harga akan drop lagi ya. Nah, ini juga potongan candle di sini, dia jatuh ya. Kalau misalnya Anda berani, ketika dia berpotong, dia closing di bawah garis ini, Anda bisa melakukan penjualan 1 2 3 4 5. Ini ada grab 6 turun, ini masih bisa profit di sini ya. Jadi simple sekali cara penggunaannya ya. Nah, itu kalau kita menggunakan satu envelope ya. Ya. Kalau kita aktifkan lagi envelope berikutnya, yaitu kita ke indikator, terus kita ke yang ditambahkan, kita aktifkan, kita perlihatkan. Nah, dia akan muncul 2 indikator envelope ya. Dia akan membantu Anda mengambil OP apa ini, buy sell. Jadi sama cara kerjanya, konfirmasi perpotongan 2 candle ini bisa dijadikan acuan ya. Ini perpotongan dia mengarah ke bawah ya, dibantu dengan candle begini, ada potensi price akan terus turun ke bawah di sini ya. Jadi kita harus sabar menunggu ya. Jadi jangan terburu-buru. Contohnya ini juga, ini ada perpotongan di sini. Ya, ada perpotongan di sini, kemudian dia mengarah ke atas, harga akan naik ya. Oke, coba kita backtest yang sebelumnya. Nah, ini ketika harga berpotongan, nah ini kan ada satu candle lagi di sini, berarti kita bisa OP di sini, bisa ambil call di sini. 1 2 3 4 5 6, profit kita ya. Ini juga ketika dia berpotongan di sini ya, berpotongan tapi di candle ini belum berpotongan.
ketika dia cross saja, pokoknya cross, kita boleh mengambil posisi jual, jual 1 2 3 4 5 6, masih bisa kita profit ya. 6 candle karena ini time frame 10 detik ya. Nah ini juga mana lagi. Nah kalau case nya gini gimana Pak? Nah ini dia di atas, dia tidak yang penting dia berpotongan, ada gap, ini konfirmasinya pindah candle, kita bisa mengambil posisi put ya, atau jual 1 2 3 4 5 6, cuan kita di sini ya. Nah jadi selama harganya masih terus menjauh dari ini jadikan jadi area warna garis atau pita warna oranye ini bisa kita jadikan sebagai area resisten ya, resisten. Setelah dia kena ada candle engulfing, boleh kita mengambil posisi jual ya, jual. Oke, jadi sudah paham ya. Jadi kita coba live trade dulu, gimana potensinya, apakah bisa kita cocok ya. Jadi Anda silahkan ya, saya sudah menjelaskan ada beberapa video sebelumnya teknik-teknik trading mana yang Anda nyaman, mulai dari stokastik, support resisten, terus MACD, RSI, dan ada beberapa yang lain. Itu bisa membantu Anda untuk bertransaksi di IQ option ya. Oke, jadi harus sabar menunggu apakah harga, kita lihat dulu trennya. Wah ini trennya up, ini down ya. Apakah dia sampai di sini saja baru dia akan naik, apakah ada perubahan tren. Nah perubahan tren juga nanti saya akan buat video tentang ini ya, garis trend line ya. Garis trend line itu seperti gini, tarik di sini ya. Biasanya kalau misalnya dia breakout segini, berarti harga biasanya akan naik ya. Kalau kita gunakan ini aja alat grafik ini ya, garis trend gitu ya, ini dia nempel di sini dia ya. Ini juga bisa dijadikan acuan. Kalau dia sudah kena lewat dan close candlenya di atas garis tren, kemungkinan besar ada terjadi perubahan tren. Nah ini cenderung masih down ya, masih jatuh ya. Nah kalau dia masih jatuh, nanti kita lihat posisi apa yang bagus kita ambil nanti ya, ketika harga sudah menyentuh. Nah ini ada kekuatan dari seller, kita lihat lagi ke sebelah sini. Ini ada di sini ada resisten kuat ya, apa support kuat di sini. Apakah bisa di breaknya? Coba kita tunggu dulu ya. Apakah dia di break di sini? Nah ini sudah mulai ya, di break area supportnya. Nah kalau ini kan tren, garis tren satu. Nah kita bisa juga buat garis tren berikutnya, yaitu garis tren yang mini ya, dari sini ke sini. Oke. Nah ternyata ditembus ya, ditembus. Biasanya kalau sudah ditembus ada kemungkinan harga akan balik dulu ke atas. Ketika balik, coba kita ngambil posisi call dulu ya. Tunggu konfirmasi candle panjang dulu warna hijau, baru kita ambil posisi call. Nah, dan lebih bagus jika dia close-nya di atas garis. Nah ini kayak gini nih, kemungkinan besar harga akan naik, kita coba call ya. Oke. Nah ini trading envelope dengan menggunakan garis trend line dan ini ya. Kita lihat ini walaupun sudah breakout ya, sudah breakout, apakah ada kemungkinan harga akan turun kembali atau ada terjadi pembalikan. Kita lihat di sini envelope-nya makin menjauh ya, ada kemungkinan masih jatuh. Tapi terus kita pantau 18 detik lagi, kita tunggu apakah kita bisa cuan ataupun kita merana. Kelihatannya kalah kita ya. Ya, envelope-nya ini dijadikan sebagai area resisten ya di sini ya, resisten. Oke, sekarang kita ulangi lagi. Berarti kalau ini sudah breakout, berarti ada resisten berikutnya yang di sebelah kiri sini ya. Nah ini jauh sekali di belakang sini, apakah, wah jauh sekali. Oh ini dia, kelihatan di sini ya. Ini kan harga yang garis-garis ini kan di sini. Nah di sini adalah area support selanjutnya.
Kita lihat. Jadi biasanya ikutin aja trennya ya. Trennya apakah masih mau jatuh. Kalau trend down kita ambil put aja. Kalau trend up kita ngambil call ya. Mudah-mudahan ini makin melebar ya. Kemungkinan besar harga masih akan jatuh. Walaupun ada kemungkinan besar dia akan balik dulu ke atas ya. Ini 31 menit lagi apakah harga akan jatuh terus ke bawah. Kita terus menunggu. Jadi gitu ya penggunaan dari ini, selama dia tidak memotong ini, jadi harga masih akan terus turun. Ketika ada pembalikan itu baru sebaiknya Anda kalau sudah turun kuat begini, sebaiknya Anda tunggu koreksinya ya, tunggu koreksinya baru Anda bisa profit di situ ya. Nah, ini kita ngambil ngambil jatuh sekitar 34 detik lagi. Apakah rugi lagi atau untung kembali ya. Ngopi dulu kita 23 detik lagi. Ikutin aja trennya, follow the trend ya, follow the trend. Tapi kan kita di sini hanya membutuhkan sekitar 6 candle aja ya, 12 detik. Masih bisa profit lah ya. Ini 4,45, 87, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuan. Oke. Ya, jadi ini bisa digunakan semua instrumen ya. Mau euro GBP. Pada dasarnya hampir sama aja ya, semuanya hampir sama kalau kita lihat dasar dari penggunaan indikator ya. Jadi bisa kita terapkan di manapun ya. Coba kita pilih lagi ya di sini yang OTC ya, karena OTC ini ketika market sudah forex stop ya. Nah, ini sudah tergambar di sini trennya. Ini kita lihat ini sudah berpotongan ya, berpotongan di sini di atas sini. Apakah dia akan drop? Nanti kita OP-nya ketika ada sudah melewati ini ya. Kita gambar dulu alat grafik mendatar. Ini adalah area support ya. Terus kita gambar lagi. Ini ada area support juga di atas ini. Apakah dia naik? Apakah dia lanjutkan penurunannya? Nah, biasanya ini kan garis kuning ini, orange ini sama garis ungu ini bisa dijadikan acuan sebagai area resisten. Nah, kemungkinan besar ini drop ya, karena dia akan mengejar ke area ini sudah. Nah, ini uptrend, ini uptrendnya kembali down kembali ya. Ini sudah breakout ya area supportnya. Kita lihat di sini. Kita nanti ketika dia naik ke sini baru kita ambil posisi put ya. Menyentuh sini, pindah candle baru kita ngambil put karena sini sudah cross ya. Dia kalau cross ada konfirmasi, kalau tidak cross dia makin menjauh ya. Makin menjauh itu ada potensi harga akan terus turun ke bawah. Ya, coba kita put dulu ya, telat kita ya. Mungkin besar dia akan melanjutkan penurunannya ini. Kita perhatikan terus. Ini sisa, wah masih lama ini. 20 tambah 30, 50 detik lagi. Ya berarti sekitar 5 candlestick lagi kita tunggu. Apakah bisa profit ataupun kita loss ya. Atau kita loser ya. Loser atau cuan ya. Ngopi dulu, ngopi ya. Ya, sisa berapa ini? 23 detik ya. Sabar menunggu. Oh iya, 15, 14. Semoga dia di bawah. Nah, jos sudah. Mudah-mudahan dia sideways di sini. 4, 3, 2, 1, 0. Oke, profit lagi ya. Memang harus follow trend kita ya. Nah, ini makin menjauh dia berarti ada potensi harga akan. Nah, ini coba pembalikannya. Coba kita lihat di sini. Nah, maksimal di sini dia ya garis trennya. Nah, kalau sudah 2 kali begini kita istirahat dulu. Tunggu dia balik dulu harganya ya. Gitu ya. Biasanya harga itu
Ini tunggu dia cross dulu baru kita OP lagi ya. Ini bagus seperti gitu. Jadi ketika dia cross begini, baru kita bisa OP call ya. Tapi bisa jadi pas kita OP dia langsung drop ya. Makanya jumlah marginnya memang harus diperhitungkan ya. Kita tunggu saja. Jadi pada dasarnya seperti gitu ya. Trading IQ option sangat simpel ya, menggunakan teknik apapun yang penting kita harus hati-hati dan harus bersabar ya. Jangan terlalu bernafsu. Ini garis ininya saya belum gambar, ini saya pindahkan aja sini, masih jauh di sini. Oke, ini adalah area supportnya ya. Ini kemudian saya pindahkan ini ke sini lagi, ke resisten sini. Nah, ini sudah di breakout lagi. Ada kemungkinan downtrend terus ya. Coba tunggu dia naik dulu. Nah, ini dia, kalau dia cross ada kemungkinan dia akan terjadi kenaikan kembali, tapi kalau dia tidak cross dan terus turun ke bawah, ada potensi harga masih akan turun terus ke bawah kembali ya. Oke. Nah, ini di US dollar Swiss kemungkinan besar ini masih lama waktunya ya, 33 detik waktu pembelian, harga masih down. Ini makin melebar, dia tidak cross ya. Coba kita ngambil posisi apa ini? Sebentar, ini ada engulfing di sini. Kita tunggu dulu, konfirmasi dulu sini. Apakah dia masih drop? Apakah akan ada jadi pembalikan? Sebaiknya kalau sudah jatuh begini, sebaiknya Anda menunggu ada pembalikan ya. Jadi jangan terlalu terburu nafsu ya untuk melakukan call ya. Ketika harga ini ibaratnya begini, ketika ada pisau jatuh ya ke bawah, Anda nggak mungkin pas lagi dia jatuh Anda menangkap, dia pasti akan berdarah. Tunggu dia nancap dulu di dasar ya, berhenti, baru Anda boleh memegangnya dan Anda bisa melakukan pembelian atau call ya di IQ option. Nah, ini biasanya kalau dia udah melewati close candle-nya di atas warna oranye ini, biasanya akan terjadi pembalikan ya. Karena memang ini turunnya tajam sekali ya, dan ini berfungsi sebagai area resisten ya. Ini makin jauh berarti penurunannya makin kuat ke bawah, bisa begitu ya. Kita tunggu saja. Jadi penggunaan, saya ulangi lagi, penggunaan dari envelope ini sangat simpel. Ketika dia berpotongan crossing, ada candle engulfing, disitulah Anda bisa melakukan pembelian atau call. Jika dia cross dia terus dia menuju ke bawah dan ada candle konfirmasi, Anda boleh melakukan posisi penjualan atau put ya. Oke. Nah, ini kita harus tunggu dulu apakah benar ada pembalikan dulu, reversal. Nah, kita bisa memanfaatkan reversal itu. Biasanya kalau sudah ya, market itu biasanya kalau sudah jatuh begini nanti akan diikuti oleh candle kuat gitu biasanya. Itu biasanya ada signal untuk reversal ya, pembalikan. Tapi selama itu belum ada, itu agak sulit ya, harga akan naik ya. Karena memang kita main probabilitas saja. Probabilitas apakah harga itu akan naik. Dan biasanya ketika dia sideway-nya banyak tapi nggak begitu kuat, ada candle engulfing gini warna hijau, harga akan up biasanya ke atas gitu ya. Tapi selama dia, yang saya jelaskan, low, dia membreak low-nya, low terus ya, itu dia setiap dia membuat low baru, kemungkinan besar akan terjadi downtrend terus. Nah, ini sebagai resisten sudah menyentuh ada engulfing sini, kita boleh put dulu sini ya. Kita coba dulu karena dia sudah menyentuh area resisten. Kita doakan aja semoga setelah dia menyentuh area resisten kembali baru dia akan drop lagi ke bawah ya. Ini masih ada sekitar 46 detik lagi ya, 46 detik lagi, mudah-mudahan dia drop ya, atau dia sideway di atas dan kita akan loss ya.
ini sisa 25 detik lagi. Ini masih warna merah sini, profit diharapkan masih merah, berarti 18 detik lagi. Ini masih merah, berarti belum bisa dikatakan Anda bisa profit ya. Ya, kemungkinan besar kita loss ini ya. Ya, sideway dia tidak ada gerakan. Nah, loss lagi kita ya. Oke. Jangan khawatir ya. Ini high. Kita kan sudah belajar high toh. Nah, ini high ini apakah di break? Kalau tidak berarti dia akan terjadi sebagai resisten di sini, akan berubah menjadi, kalau di break berubah menjadi support ya. Kemungkinan besar ini harga akan, nah ini perpotongan dia cross ke bawah, tapi bisa jadi false ini ya. Iwan false ya, false. Oke, jadi penggunaan envelope ini sangat simpel sekali, diulang-ulang saja. Kita backtest. Nah, ini dia buat low baru. Ya, ini ada engulfing. Apakah dia cuma buat shadow saja, baru dia akan turun? Ini sekali lagi kita akan lakukan pembelian ya. Kalau dia benar naik satu candle lagi di sini, kita akan melakukan proses call ya. Call. Call ini asalnya dari angkat ya. Angkat itu berarti kan berdiri ya, naik ke atas ya. Berarti naik. Put itu letakkan ke bawah, berarti harga akan. Nah, ini dia buat low baru lagi. Potensinya harga ini sudah crossing dia envelope-nya di sini. Nah, kemungkinan harga masih akan jatuh ya. Tapi kalau dia melewati area ini, kemungkinan besar harga akan comeback ya ke atas atau reversal. Sabar ya, jangan terburu-buru ya. Nah, ini dia masih, kalau dia rapat terus itu kemungkinan besar dia harga akan sideway. Ini buktinya harga akan sideway ya. Kalau dia makin lebar, dia makin membuat trend gitu biasanya gitu ya. Baik trend up ataupun trend down. Ini masih sideway dia. Ya, dia masih buat low baru, ada kemungkinan masih drop ya. Kalau ini break lagi, buat low baru masih akan drop, ini dijadikan sebagai area resisten. Coba ya naik sini, coba kita ambil posisi. Sebentar, ini makin melebar, tunggu ini konfirmasi candle ini. Kalau ini sih biasanya ini paling kuat ya, ini kuat ya, ini kuat, tapi bukan menjamin bahwa harga masih akan terus ke atas ya. Kalau dia buat low baru lagi, berarti harga masih akan drop ke bawah lagi ya. Kita tunggu juga waktu pembeliannya, 54 detik lagi, masih lama, sabar aja. Upayakan ini rapat dengan ini, jadi kita ketika entry, nah ini dia sudah di atas ya, ingat di atas, sudah cross, tunggu close candle dulu. Oke, baru kita call ya, cobain. Semoga dia naik ya. Ya, ini mau terjadi pembalikan kemungkinan besar ya. Kita lihat terus ya, pantau terus. Ini kita pindahin ke sini area resistannya. Ini high-nya di sini ya. Ya, 48 detik lagi. Kalau dia jatuh, loser ya. Kalau dia naik terus, kita cuan ya. 37 detik lagi. Ya, sangat enjoy sekali ya. Kalau option itu jangan tegang sekali, trading enjoy saja. Loss itu biasa, untung luar biasa ya. Nah, ini ada terjadi pembalikan di sini ya. Ini udah cross di sini ya. Ini sideway dulu, baru dia cross naik, berarti biasanya begitu ya. 13, 12 ya. Senang sekali ya kalau kita cuan ya. Ini makin menjauh, 90% kita bisa profit ya. Oke, 2, 1. Oke ya. Ya. Nah, kita jadikan area ini, area resisten menjadi support ya. Tunggu dia kena sini, kita call lagi dia ya. Tunggu kena harga yang paling bawah. Kalau bila perlu kita call. Oke, kita call sekarang. Dia sudah menyentuh 30 detik lagi, berarti 3 candlestick kita butuhkan harus di atas dari harga kesepakatan kita ya.
Semoga bisa profit di trading IQ option ya. Ya, mudah-mudahan 17 detik lagi dia langsung naik ya. Aduh. Rada gemetar ini, bukan gemetar sih. Tak dikduk ya, tak dikduk. 4 3 2 1 cuan lagi. Oke ya. Nah, ini dia sudah buat high baru lagi, ada kemungkinan naik. Kita tunggu dulu dia turun lagi ke sini, baru kita call lagi ya. Oke, kita call lagi ya. Dia sudah menyentuh area. Nah, ini dia berpotongan ini. Wah, ini bahaya ini. Kita call tadi ya. Seharusnya kita put. Belum tentu ya. Nah, dia menyentuh ini dulu. Nah, kalau dia lewat sini, close-nya di bawah, kemungkinan besar dia akan turun terus ya. Oke, masih ada 28 detik lagi. Nah, ini tradingnya cepat di sini ya. Jadi, sudah susah. Agak susah kita menang gitu ya. Kalau sudah dia buat gap gitu, kemungkinan besar dia akan turun terus itu harganya. Kemungkinan besar begitu. Nah, udah hilang harapan kita ya. Loss lagi kita ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bisa balas terus lagi ya. Oke, jadi sudah paham ya mungkin ya cara penggunaannya. Ini ada crossing di sini, candle ada engulfing, kita mungkin bisa melakukan sell ya. Kita lihat juga sini area support dan resistannya di atas sini ya. Baru kita bisa menentukan kapan kita bisa membeli, kapan kita bisa menjualnya. Oke, sekian dulu. Mungkin analisa singkat, nanti kita buatkan video lagi tentang envelope. Semoga bermanfaat buat teman-teman trader di IQ option. Jadi bagi teman-teman yang trading, saya ingatkan sekali lagi, gunakan money management ya. Modal dibagi 50 ya. 2 kali stop loss, 2 kali kena loss, berturut-turut stop trade ya. Satu hari saya batasi ada 6 kali berturut-turut ya loss ya, tapi selama selang-seling ya, selang-seling katakanlah profit loss, profit loss, profit loss. Nah, ini 2 kali ini udah jangan trading lagi, kita cari market Eropa, Asia atau market Amerika ya. Jadi saya batasi 6 kali aja. 6 kali 2% itu sama dengan 12% ya per hari ya. 12% per hari itu batas Anda, kerugian Anda ya. Kalau Anda bisa menentukan sampai 10%, jadi bisa selama 10 hari yang, tapi nggak mungkin lah Anda loss selama berturut-turut selama 3 kali turut-turut juga nggak mungkin, yang agak mustahil gitu ya. Yang penting Anda harus enjoy saja tradingnya, jangan terburu-buru untuk mengambil OP dan lain-lain ya. Oke, sekian dulu dari Mahir Trading Live. Semoga bisa profit ke depannya dan teman-teman bisa cuan kembali di IQ option. Sekian, terima kasih. Mahir Trading Live, cuan terus.